Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang masih Allah anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada kita Nabi besar Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman nanti. Di kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu, insyaallah kita akan belajar mengambil hikmah-hikmah dan pelajaran dari hadis terakhir di bab ikhlas dan menghadirkannya di seluruh amal ibadah kita, baik amal ibadah yang memang benar-benar itu wujudnya ibadah maupun ibadah yang berasal dari amal-amal yang sebenarnya itu bukan amal ibadah. Hadis ini ada yang menyebutkan ini adalah hadis ke-12, ada yang menyatakan ini hadis ke-13, tergantung cetakan kitab Riyadhus Shalihin. Tapi pada intinya hadis ini bertemakan 3 orang yang terkurung di dalam gua. Ini bukan Ashabul Kahfi, tapi ini adalah orang lain selain dari Ashabul Kahfi. Di hadis nomor 12 ini Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan wa Abi Abdurrahman Abdillah ibni Umar ibni Khattab radhiyallahu anhu. Rawi hadisnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Berarti beliau ini adalah anak dari Umar bin Khattab, Bapak Ibu. Dan beliau perlu kita kenal karena ada sifat-sifat beliau yang perlu untuk kita contoh. Ya, Abdullah ini anak dari Umar bin Khattab masuk Islam bersama ayahnya ketika itu sebelum beliau balik. Jadi sebelum balik sudah masuk Islam. Dan kemungkinan kurang dari umur 12 tahun, mungkin 10 tahun ya. Anak yang belum balik. Pada keadaan biasa, anak-anak balik itu biasanya kelas 6 SD, kadang ada yang kelas 1 SMP, kelas 2 SMP. Kalau kelas 6 SD berarti sekitar 12 tahun. Kalau kelas 1 SMP sekitar 13, kalau kelas 2 ya sekitar 14. Intinya beliau masuk Islam bersama ayahnya yaitu Umar bin Khattab di umur yang belum balik. Ya. Beliau berhijrah ke Madinah sebelum ayahnya. Jadi kalau di ukur secara waktu, Abdullah bin Umar lebih dahulu berhijrah ke Madinah daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya mungkin saat itu ada keadaan-keadaan yang membuat hijrah mereka tidak bareng. Ya. Abdullah bin Umar ini adalah seorang yang rajin ikut peserta dalam peperangan Nabi SAW. Tapi beliau belum ikut
perang Badar, beliau juga belum ikut perang Uhud. Ya, dan perang Uhud ini kan tahun ketiga Hijriyah. Beliau diperselisihkan para ulama di perang Uhud ini apakah sudah ikut ataukah belum. Ya. Kenapa kok beliau masih diperselisihkan? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberi batasan umur kepada para sahabatnya yang ingin ikut perang. Tidak bisa semuanya ikut perang. Artinya, ya modal semangat saja tidak bisa. Ini harus ada ukuran umur. Ya. Makanya kita kalau di sini ada SD, itu ada batasan umur 7 tahun baru boleh masuk SD. Kenapa? Ya, pasti ada pertimbangannya di sana. Ya. Ada kemampuan-kemampuan baik dari sisi bahasa, kognitif ataupun yang lainnya, cara berpikir, pola pikir, kemampuan daya serap otak, ya, dipertimbangkan untuk hal tersebut. Ya, tapi pada intinya umur 15 tahun itu belum diperbolehkan ikut perang. Kalau sudah masuk dan lebih sedikit baru boleh ikut perang. Dan disebutkan pasti beliau sudah ikut perang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Sulhu Hudaybiyah, Mu'tah, ya, dan pembebasan kota Mekah. Dan di pembebasan kota Mekah beliau umurnya sekitar 20 tahun. Ya. Kalau pembebasan kota Mekah itu tahun 8 Hijriyah misalkan, ya, kalau nggak 89, berarti menuju ke 11 itu ada 3 tahun. Berarti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kurang lebih umur beliau 23 tahun. Jadi kita ada sahabat yang umurnya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat 23, ini Ibnu Umar. Ada sahabat yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat umurnya 20 tahun, yaitu Anas bin Malik. Ada sahabat muda juga yang ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat umurnya baru 12 tahun atau 13 tahun, Ibnu Abbas. Ya. Untuk apa kita tahu umur-umur seperti ini? Ya, untuk tahu sejarah Bapak Ibu. Biar nanti ketika ada hadis kita bisa memprediksi ini kira-kira di umur berapa ini diperlakukan seperti ini oleh Nabi, disampaikan nasihat seperti ini oleh Nabi, biar kita bisa menyesuaikan kondisi. Ya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar sekitar 2630 hadis. Ya, cukup banyak. Kalau Ibnu Abbas sekitar 1660 hadis. Ya. Dan kalau meriwayatkan hadis, Ibnu Umar ini, Abdullah bin Umar, anak dari Umar bin Khattab, sangat teliti. Ya, dikatakan oleh Muhammad bin Bakir, karena Ibnu Umar idza sami'a min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hadisan la yazidu wa la yanqusu. Abdullah bin Umar ini kalau meriwayatkan hadis, mendengar hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan kepada orang lain, maka beliau tidak akan menambah, tidak akan mengurangi. Walam yakun ahadun fi dzalika mithlahu, dan tidak ada seorang pun, ya, selain beliau yang semisal dengan beliau. Ini kehebatan Bapak Ibu ya. Karena kalau orang zaman sekarang main komunikata atau kata berantai, tahu ya Pak kata berantai? Kalau main kata berantai dari orang ke 1, kedua, ketiga sampai ke 10, nanti hasilnya dari orang ke 1 sampai orang ke 10 berubah apa sama? Biasanya berubah. Bertambah apa berkurang? Ya, seringnya bertambah biasanya. Yang di sini satu kalimat sampai sana beberapa kalimat. Ya. Itu kalau kalimat yang disalurkan. Ya, intermezzo saja. Kalau uang yang disalurkan dari orang 1, kedua, ketiga, keempat sampai ke 10 biasanya berkurang. Ya. Nah, itu bedanya kata dan uang. Ya. Tapi pada intinya ini Ibnu Umar itu seorang yang hebat. Menyampaikan hadis dari Nabi tidak ditambah, tidak dikurangi. Artinya hafalannya kuat.
cerdas dan bisa menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seringkali kalau beliau meriwayatkan, ya, kok ini seperti ini hadisnya, beliau hanya mengatakan ya seperti itu aku dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi beliau kuat. Dan ini juga menunjukkan Bapak Ibu bahwa hadis itu ya terjaga sebagaimana Al-Quran. Karena sebagian orang mengatakan, wah saya kalau hadis tidak maulah, hadis itu kan bisa ditambah, bisa dikurangi. Ya, beda dengan Al-Quran, terus dari dulu sampai sekarang tetap sama. Ya, tidak ada bedanya. Saya mau pegang Al-Quran sajalah. Saya tidak mau pegang hadis. Ya, maka perlu diketahui Bapak Ibu bahwa para sahabat zaman dahulu itu benar-benar menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beda kalau periwayatnya itu kita. Ya. Kalau yang riwayatin hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kita, pasti akan banyak penambahan, akan banyak pengurangan, akan ada perubahan makna. Tapi kalau para sahabat dulu, mereka kalau tidak bisa dan lupa, mereka mengatakan lupa. Sebagian berkata kepada Zubair bin Awam kalau tidak salah, wahai Zubair, tolong sampaikan hadis kepada kami. Maka mereka menjawab, kabirna wa nasina, kami sudah tua dan kami sudah banyak yang lupa. Ya, kalau sudah lupa mereka tidak mau menyampaikan hadis. Tapi kalau masih ingat dan yakin, mereka sampaikan hadis. Ya. Itu para sahabat menjaga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah ini anak dari Umar bin Khattab, juga merupakan ahli fatwanya ya, di kalangan para sahabat. Disebutkan oleh Imam Malik, karena imamun nas indana ba'da Zaid bin Thabit Abdullah bin Umar. Ya. Imam kami atau ulama kami setelah Zaid bin Thabit itu adalah Abdullah bin Umar. Artinya beliau menjadi seorang ulama. Maka sittina sanatan yuftin nas. Beliau 60 tahun terus memberikan fatwa kepada manusia. Kalau ada orang yang datang mau bertanya, beliau jawab. Ya. Jadi beliau ini ahli fatwanya. Kemudian beliau ini juga sangat semangat untuk mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi apapun yang dilakukan Nabi, beliau ini ngikutin terus. Apapun yang dilakukan. Ya, kalau bahasa kita mungkin namanya apa, Pak? Follower sejati gitu ya. Ada juga namanya apa? Fans berat gitu ya mungkin. Ya. Fans berat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, follower sejati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, annahu kana yattabi'u amra Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam wa atharahu wa halahu wa af'alahu wa yatamu bihi. Beliau ini ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala urusan, ya, tindakan-tindakan, keadaan-keadaan dan perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi berhenti di sebuah tempat untuk duduk, beliau ikut duduk di situ. Kalau beliau melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhenti untuk buang air saja misalkan, beliau tetap ikut di situ. Ya. Karena saking mengikutinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa sekarang mungkin gila, gitu. Gila mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata gila ini bukan kata yang berkonotasi negatif, ya. Tapi kalau kata yang berkonotasi positif, karena kita bisa mengatakan gila ini makanannya enak banget misalkan. Itu artinya makanannya enak banget gitu. Atau gila ini orang pintar banget. Artinya ya ini orang memang pintar banget, bukan gila dalam arti yang sebenarnya, tapi beliau sangat luar biasa dalam hal tersebut. Dan beliau juga merupakan seorang yang ahli ibadah. Ahli ibadah. Beliau kalau sholat malam lama sekali, berdiri sholat malam, dan ini katanya bisa menyehatkan Bapak Ibu. Kalau sholat malam berdirinya lama itu bisa membuat seseorang menjadi sehat. Ya, makanya beliau umurnya sampai panjang ini nanti ya. Beliau panjang umurnya. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmar rajuli Abdullah law kana yusalli bil lail, sebaik-baik manusia, sebaik laki-laki itu Abdullah kalau dia sholat malam. Maka akhirnya fakana Abdullah la yanamu minal laili illa qalila. Beliau kalau malam hari tidak tidur kecuali hanya sedikit saja. Ya, artinya banyak beribadah
kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian beliau kalau berdoa cita-citanya akhirat biasanya. Ya. Atau mungkin sebelum itu beliau kalau ya tadi kita katakan berdoa selalu inginnya akhirat. Karena dikatakan oleh Jabir bin Abdullah di dalam kitab Hilyatul Auliya, Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan illa wa qad malat bihi dunya illa mala biha." Ya. Aku tidak melihat seorang pun kecuali ada kecondongan terhadap dunia, dan boleh-boleh saja seseorang ada kecondongan dengan dunia untuk mendapatkan negeri akhiratnya. Boleh-boleh saja. Nabi di antara yang disukai Nabi dari urusan dunia ada parfum, mungkin ada susu, kemudian ada wanita misalkan, beberapa urusan dunia yang disukai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kata Jabir bin Abdullah, saya lihat beberapa orang kecuali pasti condong kepada dunia, illa Abdullah bin Umar, kecuali Abdullah bin Umar. Makanya ketika berkumpul dengan 4 orang di sebuah Hijri Ismail kalau tidak salah di sini, fil Hijri, berkumpul namanya Mus'ab bin Zubair, Urwah bin Zubair, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Umar. Coba kita hafal dulu. Namanya yang pertama Mus'ab, yang kedua Urwah, yang ketiga Abdullah bin Zubair. Pertama siapa Pak? Mus'ab, yang kedua Urwah, yang ketiga Abdullah bin Zubair, dan yang keempat Abdullah bin Umar. Mereka mengatakan, faqalu tamannau, coba kalian berangan-angan, bercita-cita, berharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka orang ketiga namanya siapa tadi? Abdullah bin Zubair. Beliau mengatakan, amma ana fa'atamannal khilafah. Kalau aku pengen menjadi pemimpin khalifah. Ya. Sedangkan orang kedua namanya siapa? Urwah tadi. Amma ana fa'atamanna an yukhada 'anil ilma atau ilmu. Ya. Kalau aku ingin menjadi seorang ulama yang bisa diambil ilmunya. Kemudian orang ke satu tadi namanya siapa? Mus'ab. Beliau mengatakan amma ana fa'atamanna imra'atal Iraq wal jam' baina Aisyah binti Talhah wa Sukainah bintil Husain. Ya, kalau aku ingin menikahi wanita Irak dan mempoligami Aisyah bin Talhah dan Sukainah binti Husain. Ya. Sedangkan Abdullah bin Umar apa doanya? Abdullah bin Umar mengatakan amma ana fa'atamannal maghfirah. Kalau aku ingin mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berdoa, dan boleh-boleh saja berdoa seperti ini. Tidak ada masalah. Seorang berdoa dengan apapun diperbolehkan. Maka dikatakan di sini qala fanalu kulluhum ma tamannau. Semuanya memperoleh apa yang diinginkan. Orang ketiga tadi namanya Abdullah bin Zubair berdoa ingin menjadi khalifah, beneran menjadi khalifah. Ya, pemimpin kota Mekah selama 2 atau 3 tahun. Ya, beliau menjadi pemimpin. Urwah bin Zubair beneran jadi ulama. Banyak nama beliau di hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Mus'ab bin Zubair juga menikahi wanita Irak dan bisa menikah dengan Aisyah binti Talhah dan Sukainah bintil Husain. Dan dikatakan di sini wala'alla Ibnu Umar qad ghufira lahu, dan bisa jadi Ibnu Umar juga telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Umar, ya. Mata beliau buta di akhir hidupnya Bapak Ibu. Jadi beliau tidak bisa melihat, ya, tidak bisa melihat warna-warna di sekitarnya misalkan. Tidak bisa melihat keluarganya, tidak bisa melihat Al-Quran lagi, hadis-hadis Nabi yang tertulis. Ya, beliau buta di akhir hayatnya. Dan pahalanya sangat besar sekali apabila seseorang ikhlas ketika mendapatkan ujian ini. Beliau wafat di Mekah umur 73 tahun. Ya, umurnya cukup panjang, 73 tahun. Kalau Nabi umurnya 63, kemudian Abu Bakar 63,
Umar pun kalau tidak salah juga 63 tahun ya. Kalau Abdullah bin Umar nih umurnya 73 tahun baru wafat ya. Wallahu taala alam bisawab. Atau mungkin ini 73 Hijriyah di umur 86 tahun. Berarti lebih panjang lagi. Ya di sini disebutkan di usia 86 tahun. Artinya sangat tua sekali umur beliau ya. Semoga diberikan umur yang panjang di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, beliau mengatakan Abdullah bin Umar ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, intalaqa salasatu nafarin mimman kana qablakum. Ada 3 orang yang bepergian, bersafar. 3 orang ini adalah umat sebelum kalian. Hatta awahumul mabitu ila gharin fadakhuluhu. 3 orang ini yang berangkat bersafar, ketika sudah malam tiba, mereka bermalam di sebuah gua. Melihat gua, mereka pun masuk ke dalam gua tersebut ya. Untuk bermalam pada zaman dahulu tidak bisa nyewa hotel ya, atau ke perumahan, jarang sekali. Dan kita lihat sekarang di tanah Arab sana, kalau seseorang berjalan gitu, ya kayak masih banyak padang pasir. Ya. Kalau pakai mobil bisa cepat sampai, tapi kalau jalan pada zaman dulu, ya kita bisa bayangkan bagaimana berjalan di tengah padang pasir. Kalau sudah malam ya nggak bikin tenda ya pasti masuk ke dalam gua. Masuk ke dalam gua ini. Apa yang terjadi? Fanhadarat sokhratun minal jabali. Akhirnya jatuh batu besar dari gunung. Ya. Masalah nggak Pak ini kalau ada satu batu besar jatuh gitu ya? Ya kalau jatuhnya tidak pas di gua tidak masalah. Tapi ternyata ini jatuh di mulut gua yang hanya satu-satunya. Fasaddat alaihim al-ghar. Guanya jadi tertutup batu besar itu. Ya. Didorong-dorong enggak bisa. Ya. Didorong-dorong enggak bisa. Mau cari jalan lain juga enggak ada. Kira-kira kalau kita yang mengalami kejadian ini Bapak Ibu, kita bersafar 3 orang keluar ya. Harus bermalam masuk ke dalam gua. Tahu-tahu kejadian glodak ya. Mulut guanya tertutup, batunya didorong tidak bisa. Kira-kira apa yang dilakukan Pak? Berdoa ya. Apa Pak yang dilakukan Pak? Kalau kita di masjid masih bisa ini ya, menggunakan akal sehat kita ya, jawab berdoa. Tapi misalkan ini benar-benar terjadi pada diri kita, kalau Bapak Ibu terjadi sebuah masalah besar dalam hidup Bapak Ibu ya, masalah besar dalam hidup ini, kira-kira stres apa berdoa? Stres dulu ya. Mungkin kalau saya berpikir sebelum saya membaca hadis ini, mungkin saya akan mengatakan wah ini kayaknya akhir hidup kita ini. Tidak bisa ini kita keluar dari gua ini. Didorong-dorong aja tidak bisa ini batunya. Terus bakalan mati ya dewe. Ayo kita sholat terus sampai kita nanti mati misalkan. Mungkin akan seperti itu. Atau mungkin bisa saling menyalahkan. Kemarin atau tadi yang punya ide masuk ke gua ini siapa ayo? Siapa ngaku? Ya. Akhirnya kita kekurung kan di sini. Siapa yang tadi punya ide ke sini? Ya. Ya. Kamu kan masih ngomong sendiri misalkan. Ya. Bisa jadi akan saking menyalahkan. Banyak kejadian di kehidupan kita, bekerja kelompok, kalau sudah dapat masalah bukan cari solusi tapi cari yang salah. Cari kambing hitamnya. Kamu kan kemarin yang punya ide, sekarang tanggung jawab. Banyak yang seperti itu ya.
Tidak mudah untuk meniru mereka. Ya. Kalau mereka apa yang disampaikan ini? 3 orang ini kira-kira pola pikirnya apa? Ya. Mereka mengatakan, tentunya berbeda dengan kita. Faqalu, mereka mengatakan, innahu la yunjikum minas sakhrati illa an tad'ullaha ta'ala bisalihi a'malikum. Sesungguhnya kalian atau kita semua ini bertiga tidak akan bisa selamat dari sini kecuali kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita. Ya, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal soleh kita. Ya. Di sini ada pelajaran yang cukup banyak Bapak Ibu. Di sini saja. Hadisnya masih cukup panjang. Biasanya ini bisa 2, 3 atau 4 kali pertemuan. Tapi kita petik sedikit demi sedikit pelajaran-pelajaran biar hadis ini tidak lupa begitu saja. Ya, kita harapannya ini bisa menjadi pemicu motivasi bagi diri kita. Ya. Di antara pelajaran di sini adalah pentingnya seseorang merendah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama saat kapan? Terutama saat mendapati masalah genting dan susah. Dapat masalah genting dan susah, bukan menyerah, bukan pasrah, tapi berpikir kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan. Solusi apa yang bisa dilakukan? Salah satu solusinya adalah merendah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hebatnya mereka ini tidak bingung, tidak galau, tidak sedih, ya, tidak kemudian stres, kemudian putus asa di dalam masalah seperti ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa mereka ini orang-orang yang berilmu. Mereka ini orang-orang yang berilmu. Dan mereka tidak saling menyalahkan. Tapi mereka berpikir solusi, dan solusi yang mereka berikan berdasarkan atas keimanan. Ya. Kita mungkin membacakan beberapa ayat yang berkaitan dengan hal ini. Pentingnya merendah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika masalah-masalah genting menimpa kita atau kesusahan yang berat menimpa kita. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Allah Ta'ala berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad, maka sesungguhnya aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku akan mengabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepadaku. Ini adalah motivasi kepada kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ada 33% Allah kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Ya. Jadi di kondisi genting seperti ini, berdoa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan putus asa, bukan putus harapan. Dan ini salah satu metode agar seseorang tidak putus asa, kemudian lemah. Karena ketika seseorang di bawah, kemudian dia memunculkan harapan besar, akan ada doa, akan ada semangat. Nabi SAW ketika terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq itu kan Gari Palit, Bapak Ibu. Yang di dalam kurang lebih ada 3.000 pasukan kurang lebih, dan akan diserang oleh 10.000 pasukan. Kira-kira kalau beneran dihadapi kaum muslimin 3.000, kemudian orang-orang kafir Quraisy di perang Khandaq itu, perang Ahzab, 10.000, kira-kira menang apa kalah, Pak? Kalah. Apa yang dipikirkan Nabi? Apakah Nabi mengatakan, oh aku itu Nabi, nanti akan datang pertolongan, ayo kita perang saja?
nanti Allah turunkan malaikat kemudian kita menang kok. Di perang Badar Allah tolong kita dengan malaikat. Apakah seperti itu, Pak? Jawabannya tidak. Di perang Khandaq beliau nggak seperti itu. Beliau berusaha sesuai dengan kadar kemanusiaannya. Beliau menerima saran dari Salman Al-Farisi. Ya Rasulullah, ini kalau ada keadaan seperti ini, kita diserang dengan jumlah yang tidak mungkin kita hadapi, kita bikin parit. Ya, kita bikin parit yang mengelilingi kota sehingga orang-orang luar tidak bisa masuk, orang dalam tidak bisa keluar. Bikin parit. Akhirnya dibikin itu paritnya sekitar 7 km. Ya. Digali selama 7 hari kurang lebih dengan para sahabat di musim yang sangat dingin. Ya. Di masa-masa itu, ya, untuk membangkitkan semangat para sahabat, ya, yang mungkin ada yang down, wah ini gimana nanti nih, kita akan mati nih, kita akan diserang sama 10.000 pasukan. Ya. Nabi tidak membiarkan itu. Beliau membangkitkan semangat dengan harapan. Beliau mengatakan ketika memukul batu besar, jadi ada batu besar ketika gali Khandaq tersebut, ya, para sahabat tidak bisa menghancurkan batu tersebut. Manggil Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, ada batu besar, kami tidak bisa menghancurkannya. Maka beliau pun datang, minta palu atau gada gitu ya pada para sahabat, kemudian dipukul sekali, gitu. Keluar percikan. Dan beliau mengatakan, ya, sesungguhnya diperlihatkan kepadaku perbendaharaan kota Romawi. Artinya kita nanti akan bisa menguasai Romawi. Dipukul lagi, kecelap gitu. Beliau melihat perbendaharaan kota Persia, mengatakan sesungguhnya diperlihatkan kepadaku perbendaharaan kota Persia. Mukul lagi ketiga kali sampai hancur. Beliau mengatakan diperlihatkan kepadaku perbendaharaan kota Son'a, Yaman. Apa yang dikatakan oleh orang-orang munafik, Bapak Ibu? Orang-orang munafik mengatakan apa? Nabimu itu nggak tebus. Itu kalau bahasa kita. Nabimu itu nggak tebus. Kok iso? Kita aja mau diserang sama 10.000 pasukan kayak gini, mikir ke iso menang kambi Romawi. Iso mikir kemenang kambi Persia, iso mikir kemenang karo Son'a. Nggak debus itu, ya. Itu orang-orang munafik. Maka kalau kita kadang bercita-cita, Bapak Ibu, di masa-masa sulit, kemudian cita-cita kita besar, orang-orang berkomentar apa? Ngoyoworo ya. Mosok to Pak, mbok sadar mimpine aja kedawan. Ya. Aja kakean, aja abot-abot. Wong sekarang aja kondisinya kayak gini, mimpinya tekan ngendi-ngendi. Ya. Akan seperti itu. Ya itu orang-orang kalau cuman komentar seperti itu. Tapi itulah kekuatan iman. Ya. Nabi dan para sahabat disampaikan seperti itu, ya percaya bahwa kita nanti akan bisa menguasai Romawi, kita akan bisa menguasai Persia, kita akan bisa menguasai Son'a. Gimana caranya? Ya Allah yang akan membantunya. Itulah keyakinan orang-orang yang beriman. Ya. Memang Allah akan menguji kita seberapa keimanan itu ada. Para sahabat pun diuji sampai seperti itu tuh selama sebulan kurang lebih. Sebulan atau 40 hari saya agak lupa. Kurang lebih sebulan. Dikepung sama orang-orang kafir Quraisy, bala tentara yang lainnya. Ya. Kurang lebih sebulan. Orang-orang kafir Quraisy di luar, orang-orang muslimin di dalam parit. Ya. Kalau kita ya juga akan merasa berat meninggi. Mosok sih bener enggak sih kita akan bisa menguasai kota Romawi, bisa menguasai kota Persia yang negara superpower, dan kita saat ini cuma 3.000 orang dan dikepung 10.000 orang. Pasti akan ada rasa gitu. Bener enggak sih saya akan bisa? Ya, kalau kita punya cita-cita besar juga seperti itu. Bener enggak sih saya akan bisa? Kok kayaknya masih jauh sekali jalannya. Ya. Diuji terus. Akhirnya datang pertolongan Allah seperti apa Bapak Ibu? Di perang Khandaq, bagaimana caranya Allah mengusir orang-orang kafir Quraisy dari perang Khandaq ini? Masih ada yang ingat?
Gimana Pak caranya Pak? Ada angin, ya, angin besar, dingin yang mencekam, ya, angin besar memporak-porandakan perkemahannya orang-orang kafir Quraisy. Tapi kapan pertolongan ini datang? Setelah sebulan. Abot enggak Pak? Berat enggak ditolong Allah setelah sebulan? Berat sekali itu. Makanya dalam sebuah ayat itu dikatakan, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian itu menyangka akan masuk surga? Walamma ya'tikum matsalul ladzina khalau min qablikum. Padahal belum terjadi kepada kalian sebuah keadaan yang terjadi kepada orang-orang sebelum kalian. Massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzil. Mereka tertimpa dengan kepedihan, kesusahan, kemudorotan. Mereka goncang hatinya. Benar enggak sih saya beriman seperti ini? Ya. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu, sampai para rasul atau rasul yang ada di situ dan orang-orang yang beriman bersamanya mengatakan, mata nasrullah, sebenarnya pertolongan Allah itu kapan sih datangnya? Ya. Itu ujian Bapak Ibu. Akan ada masanya seperti itu. Ya, dan kalau kita nanti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan seperti itu, misalkan kita mohon agar kita diteguhkan, agar kita itu bisa selamat, ya, agar kita bisa survive, bertahan dan lulus dalam ujian tersebut. Dan walaupun kita terus memohon pertolongan kepada Allah, jangan sampai kita teruji dengan ujian yang berat yang kita nanti gagal, yang susah yang membuat kita gagal. Kita berdoa kepada Allah jangan sampai seperti itu. Makanya salah satu doa Nabi, Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kesusahan yang berat, ya, kesusahan yang sangat, ya. Kemudian Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada, takdir yang buruk yang nanti efeknya enggak baik, ya. Dan kebanggaan musuh karena kami kalah dan karena kami gagal. Jangan sampai ya Allah. Tapi Nabi tetap diuji dengan ujian-ujian seperti ini. Sampai mengatakan, mata nasrullah, sebenarnya sampai kapan sih pertolongan Allah itu datang? Kapan saya ditolong? Kapan ini? Maka Allah menjawab, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu dekat. Dekat. Makanya dalam sebuah ayat di surat An-Naml, Allah Ta'ala juga berfirman, amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard. Siapakah yang mengabulkan doa orang yang sedang kesusahan ketika mereka orang-orang yang susah ini berdoa kepada Allah? Dialah Allah yakshifus su', bisa menghilangkan sesuatu yang buruk. Ya. Siapa? Apakah ada Tuhan selain Allah? Qalilan ma tadhakkarun. Kenapa mereka sedikit berfikirnya? Artinya kalau susah, kita dianjurkan untuk berdoa dan biasanya akan ada keijabahan di situ. Ya. Karena orang kalau sudah susah, itu berdoanya hanya kepada Allah. Kalau belum susah banget, pasti dia akan berusaha. Tapi kalau sudah susah banget, tidak ada jalan keluar kecuali berdoa, dia akan berdoa. Dan Allah biasanya akan menolong. Maka saat ada kesusahan seperti ini Bapak Ibu, berdoa kepada Allah, tunggu pertolongan dengan sabar, ya. Karena pertolongan itu pasti ada. Tapi memang kadang kita akan diuji, akan mempertanyakan itu, kapan sih aku akan ditolong? Apakah benar aku ini akan ditolong dengan keajaiban? Ya. Apakah benar ini? Ya. Ya, ini pelajaran kita Bapak Ibu, ya. Baik, dari sini mari kita gunakan konsep ini di zaman sekarang Bapak Ibu. Kehidupan yang terasa berat, kehidupan yang terasa susah. Kita banyak berdoa, bertawasul kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal-amal soleh kita. Ya. Karena hanya Allah yang mampu menyelamatkan dan mensukseskan kita semua dalam kehidupan ini. Ya. Dan alhamdulillahnya kita ini bukan orang yang sedang terkurung di dalam gua sebagaimana mereka. Kita masih di alam bebas, di kota Sleman, yang mau ke kanan ya bisa, ke kiri bisa, ke depan bisa, ke belakang bisa, ke utara bisa,
Ke selatan bisa, ke timur bisa, ke barat bisa. Mau ketemu kolega 1, kolega 2, kolega 3, kolega 4, mau ketemu siapa sih masih bisa. Mau menghubungi siapapun masih bisa. Tinggal kita berusaha semaksimal yang kita mampu. Kalau mereka di dalam gua tidak bisa apa-apa. Ya. Maka sebelum kita terkurung dalam gua ini, berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan oleh para ulama, wa'lam anna su'alallahi ta'ala duna khalqihi wal muta'ayyin aqlan wa syar'an. Ketahuilah bahwa ketika seseorang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak meminta kepada para makhluknya, inilah yang paling penting secara akal dan secara syariat. Li'anna su'ala, kenapa kok secara akal dan secara syariat? Karena meminta kepada Allah Subhanahu wa taala fihi idharu dhulli minas sa'ili wal maskanati wal hajati wal iftiqari. Karena ketika seorang itu meminta dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, artinya dia sedang menampakkan beberapa hal dalam dirinya. Satu adalah kelemahan, dua adalah kebutuhan, ya. Kemudian yang ketiga, i'tirafu bi qudratil mas'uli ala daf'i hadzal darari wa nailil matlubi wa jalbil manafi'i wa dar'il madari. Dan yang ketiga, di dalam doa ini ada pengakuan bahwa yang kita minta itu mampu untuk mendatangkan kebermanfaatan dan menolak kemudaratan. Jadi kita menampakkan kerendahan, kita menampakkan kebutuhan, dan kita mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menolong kita. Wa nailil matlubi wa jalbil manafi' wa dar'il madar. Wa la yasruhu dhullu wal iftiqar illa lillahi wahdahu li'annahu haqiqatul ubudiyah. Dan tidak bisa dan tidak benar seorang merendahkan diri dengan kerendahan yang sangat dan menunjukkan kebutuhan yang begitu besar kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Jadi ini kata para ulama, memang berdoa kepada Allah itu yang sangat penting, ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu sesuatu yang sangat penting. Baik, kemudian di antara pelajaran yang bisa kita ambil Bapak Ibu adalah orang atau ketiga orang ini punya iman yang besar, punya keyakinan yang besar. Kenapa? Karena mereka mengatakan tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Innahu la yunjikum min hadhihi sakhrah illa antadullah bi shalihi a'malikum. Artinya mereka percaya bahwa yang bisa menyelamatkan mereka hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita banyak meminta, banyak berdoa, Allah suka apa marah Bapak Ibu? Suka. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, innahu man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah malah apa? Marah, ya. Man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Barang siapa tidak meminta kepada Allah, Allah malah murka, ya. Allah murka kepada orang tersebut. Jadi kita harus banyak meminta. Baik, kemudian pelajaran berikutnya Bapak Ibu. Nah, ini terkadang seseorang itu underestimate. Apa itu underestimate? Apa Pak bahasa Sleman, Pak? Apa Pak? Underestimate. Apa Pak? Mas? Pesimis ya, pesimis betul, pesimis ya. Kadang seseorang itu pesimis kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cilik atine ya. Terkadang sikap ini bukan ditunjukkan dengan ucapan. Nggak ada orang mengatakan, aku susah kayak gini, aku berdoa kan bi Allah apa bisa Allah ngabulke doaku. Apa bisa Allah membuat nasibku itu berubah dari yang sekarang. Jarang orang mengatakan itu. Tapi secara tindakan seakan-akan dia mengatakan itu. Kita ulang lagi, ada orang itu pesimis dengan Allah Subhanahu wa taala, underestimate, ya.
bukan dengan ucapan. Tidak ada orang mengatakan aku sedang susah kayak gini terus aku berdoa, emang Allah bisa? Tidak ada orang yang mengatakan seperti itu. Tapi mereka underestimate ini ditunjukkan, pesimisme ini ditunjukkan dengan berdoanya mereka memohon pertolongan kepada Allah untuk mengubah dirinya itu. Dia tidak berdoa, tidak memohon, ya Allah tolong anugerahkan ini, anugerahkan itu. Tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut para ulama dengan underestimate tapi dengan sikap. Karena kalau dia percaya Allah bisa, pasti dia berdoa. Tapi karena dia ada rasa pesimis, ada underestimate, dia tidak berdoa. Tidaklah kayak gini, masa Allah bisa. Seakan-akan begitu di dalam hatinya. Akhirnya dia tidak berdoa. Meskipun tidak terucap dalam ucapannya, apa bisa Allah menolongku dalam keadaan seperti ini. Tidak ada orang yang seperti itu, tapi mereka berperilaku seakan-akan meyakini itu. Tidak mungkin, ya. Tidak mungkin Allah bisa menolongku. Gitu. Ya, baik. Masih cukup banyak pelajaran-pelajarannya. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada beberapa waktu di sini. Pelajaran berikutnya Bapak Ibu di sini, pentingnya amal soleh. Pentingnya amal soleh. Kapan pentingnya amal soleh? Dari mana Ustaz? Ya. Dari sini Bapak Ibu. Mereka bertiga masuk ke dalam gua. Ya, mereka bertiga masuk ke dalam gua. Itu baru beramal soleh atau sudah beramal soleh sebelumnya? Kok mereka bisa mengatakan ini tidak bisa nih, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal-amal soleh kita. Ya. Maka di dalam kondisi genting seperti ini, seseorang butuh amal soleh. Kapan amal soleh dilakukan? Sebelum kejadian-kejadian susah ini datang. Ya, saat kita sedang nyaman seperti ini, tidak ada masalah dalam hidup kita, kita perlu beramal soleh. Perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Agar ketika kita nanti susah, ada masalah besar, kita bisa gunakan amal soleh tersebut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawasul dengan amal soleh. Ya. Makanya dalam sebuah hadis dikatakan, ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddati. Perkenalkan dirimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketaatan ketika kamu sedang lapang, sedang nyaman, sedang di zona nyaman. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala mengenalmu ketika kamu sedang susah. Ketika kamu sedang susah. Ta'arraf ilallahi fir rakhai ya'rifka fisyiddati. Kenalkan dirimu kepada Allah dengan amal soleh ketika kamu sedang lapang, agar Allah mengenalmu ketika kalian sedang sempit. Roda terus berputar. Kadang kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Yang sedang di bawah terus berharap bisa jadi dia akan bisa berada di atas. Pentingnya amal soleh. Maka Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam hadis ini mensyarah di dalam kitab Sahih Muslim, beliau mengatakan, istadalla ashabuna bihadza ala annahu yustahabbu lil insani an yad'uwa fi hali karbihi bi salihi amalihi. Para ulama kami, ulama mazhab Syafi'iyah mengatakan, ya, dianjurkan seseorang berdoa di kala susah dengan menyebutkan amal soleh. Dianjurkan seseorang berdoa di kala susahnya dengan menyebutkan amal solehnya, bertawasul kepada Allah dengan amal soleh ini.
Kenapa kok ada kata anjuran di sini? Ya. Jawabannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan 3 orang ini nanti, ya, tujuannya untuk memotivasi kita semua agar meniru mereka. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuji perbuatan mereka. Dikatakan oleh beliau, fi ma'radits tsana'i 'alaihim. Nabi tujuannya menceritakan 3 orang ini untuk memuji mereka. Ya, maka ada anjuran kepada kita untuk mencontoh mereka nanti, bertawasul dengan amal soleh. Ya. Baik. Baik, mungkin di kesempatan malam hari ini kita sampai di sini Bapak Ibu, atau mungkin kita coba sedikit bagaimana orang pertama bertawasul, dan kemungkinan besar kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Orang pertama ini mengatakan, qala rajulun minhum, setelah dikatakan ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita nih kecuali kita berdoa kepada Allah dengan amal soleh. Maka orang pertama mengatakan, ya Allah, dulu aku punya 2 orang tua yang sudah tua renta. Aku punya kebiasaan untuk tidak mendahulukan siapapun atas beliau berdua. Saya punya kebiasaan memberi minum susu di malam hari untuk keduanya, dan tidak aku berikan kepada orang lain sebelum mereka berdua. Siapa saja itu? Ahlan wala malan. Ya. Yaitu anak dan istriku serta budakku. Tidak akan saya dahulukan mereka. Saya akan dahulukan bapak dan ibuku. Itu kebiasaanku setiap malam, ya Allah. Fana'a bi talabu syajari yauman falam urih alaihi hatta nama. Suatu hari saya bepergian jauh mencari kayu bakar. Ketika pulang sudah larut malam dan mereka berdua pasti sudah saatnya tidur. Tapi fahalibtu lahuma ghabuqahuma, tetap saya perahkan susu untuk mereka berdua sebagaimana kebiasaan saya. Fawajadtuhuma naimaini, dan ternyata saya dapati keduanya telah tidur beneran. Di kondisi ini saya punya 2 kegalauan. Fakarihtu an uqidhahuma wa an aghbiqa qablahuma ahlan aw malan. Saya tidak suka, satu, membangunkan mereka berdua untuk minum. Pak, bu, minum dulu. Saya tidak suka itu. Dan saya juga tidak suka mendahulukan anak, istri, dan budakku untuk minum dulu. Itu bukan kebiasaanku. Ya. Saya tidak suka dua-duanya. Mau bangunin tidak suka, mau memberikan untuk anak istri dulu tidak bisa. Ya. Karena ini sudah kebiasaan amal soleh yang dia biasakan. Ya, kata Nabi kan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang paling kontinu meskipun kecil. Ya. Ini kebiasaan saya, tidak bisa saya mendahulukan mereka menomorduakan mereka berdua atau membangunkan mereka, tidak bisa. Falabithtu wal qadahu ala yadi antadhiru istiqadhahuma. Saya pun tetap berdiam diri dan membawa gelas tersebut menunggu mereka berdua bangun. Hatta bariqal fajru, sampai fajar menyingsing. Ya, fajar sudah terbit. Jadi malam itu dia cuma berdiri di situ bawa gelasnya. Dan ketika itu ya Allah, wasibyanu yatadhaghawna 'inda qadami. Malam itu anak-anakku nangis-nangis di bawah kakiku. Bapak, tolong aku kasih makan, kasih minum itu. Tolong Pak, saya sudah lapar. Anak saya nangis-nangis ya Allah. Fastaiqadha fashariba ghabuqahuma. Di waktu fajar itu baru bapak ibu saya bangun dan saya serahkan kepada mereka berdua, mereka pun minum. Kemudian orang ini mengatakan, ya,
Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya Allah, apabila aku melakukan hal ini mengharapkan wajah-Mu, fafarrij 'anna ma nahnu fihi min hadhihi sakhrah. Tolong ya Allah, berilah jalan keluar bagi kami dari batu besar yang menutup pintu gua ini. Ini adalah doanya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya, dan bagaimana pelajaran-pelajaran yang ada di dalam konsep berdoanya ini. Nanti kita akan tahu bagaimana cara bertawasul, kita akan tahu bagaimana adabnya, kita akan tahu apa yang terjadi dengan doa orang pertama ini. Ya, insya Allah kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jazakumullah khairan atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya. Kira-kira apakah ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada sepertinya ya. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.